Mudah-mudahan nanti Tuan Guru juga bisa menambahkan. Tetapi tadi saya mau menambahkan sedikit yang 4 gospel. Yang 4 gospel itu, yang Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus dan Yohanes ternyata menyadur dari cerita atau kisah rakyat. Yang pertama yang ditulis oleh penulis Homer, yang hidup tahun kira-kira abad 800 sampai 700 sebelum Masehi, menulis cerita tentang Raja Odyssey yang mengalahkan kota Trojan. Kemudian Raja Odyssey pulang ke negeri asalnya yaitu Iliad. Selama perjalanan itu disadur oleh penulis Markus. Yang kedua, penulis Yohanes ini juga menyadur penulis yang bernama Euripides yang hidup di tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi, yang menulis tentang Dionysus anak dewa Zeus. Jadi kedua gospel yang ada di dalam kitabnya orang Kristen ini adalah saduran dari kisah-kisah sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, kemudian dijadikan kitab suci. Namun begitu, mungkin tidak 100% saduran itu yang diambil dari Markus dan Yohanes, tetapi bercampur juga dengan yang tadi saya bilang, quell, sehingga di dalam 4 gospel itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Ya, yaitu sisa-sisa firman daripada Allah SWT. Contohnya adalah ketika diceritakan Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab di Markus pasal 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, itu adalah salah satu daripada sisa-sisa kebenaran yang ada di dalam kitab saudara kita yang Kristen. Namun di dalam 4 gospel ini diceritakan bahwa ada semacam konsep bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ya, artinya ada adopsi dari kalangan Helenisme Yunani, di mana di dalam sistem kepercayaan Helenisme Yunani itu ada yang disebut dengan dewa atau Tuhan yang paling tinggi, bisa punya anak dari dewi-dewi lain, bisa punya anak dari manusia. Ketika dewa yang paling tinggi ini punya anak, dewa yang paling tinggi ini disebut Bapa oleh anak-anaknya, ya, sebutannya Bapa atau Pater dalam bahasa Yunaninya. Nah, konsep ini itu diadopsi oleh penulis Gospel Yohanes, sehingga seolah-olah Gospel Yohanes ini menonjolkan sifat keilahian daripada Yesus. Padahal itu adalah adopsi dari cerita Dionysus anak dewa Zeus. Jadi ya mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa